perbuatan yang dia ada-adakan, nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya, tapi adakan oleh dia. Orang mengadakan tahlil niatnya apa? Ibadah, mendapatkan pahala, dapat ganjaran supaya dapat menghapuskan dosa orang yang mati. Nggak bisa dengan cara yang demikian. Karena nggak ada contoh. Sudah menjadi ciri khas Ustadz Aneh ini dan kelompoknya beragama secara tekstual tanpa memahami kandungan dari dalil-dalil yang mereka baca. Kemudian membid'ahkan kelompok lain yang tidak sependapat dengan mereka. Ustadz Aneh mengatakan bahwa tahlilan adalah perbuatan yang diada-adakan. Dia berargumentasi bahwa niat tahlilan adalah untuk ibadah dan tidak bisa dengan cara yang demikian karena tidak ada contoh. Terlihat bahwa yang dimasalahkan adalah cara. Kami tegaskan cara dari pelaksanaan niat ibadah tersebut. Dan karena tidak adanya contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat, maka menurutnya tidak boleh. Yang ingin kami tanyakan adalah, apakah Ustadz Aneh tersebut ketika berbicara di depan majelisnya bukan dengan niat ibadah? Tentunya dengan niat ibadah. Lalu, apakah ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabat tentang cara? Kami tegaskan cara yang Ustadz Aneh pakai, yaitu merekamnya dengan video, menggunakan mic, dan menyebarkannya di YouTube. Perlu Ustadz Aneh ketahui bahwa menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah mati terdapat asal atau akar atau dasarnya, sebagaimana riwayat di bawah ini. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002 Masehi, halaman 685, diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa ada seorang laki-laki yang ibunya telah meninggal dunia bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah dapat bermanfaat baginya bila aku bersodakoh atas namanya? Kami tegaskan, bersodakoh atas namanya. Beliau bersabda, iya. Lalu laki-laki itu berkata, sesungguhnya aku memiliki kebun yang penuh dengan bebuahannya, dan aku meminta kesaksian Anda bahwa aku mensodakohkan kebun itu atas namanya. Riwayat ini menunjukkan bahwa perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang masih hidup dapat dihadiahkan kepada yang sudah mati. Jika Ustadz Aneh ini mengatakan memang hal ini diperbolehkan karena datang dari seorang anak untuk orang tuanya, bukan dari orang lain, kami akan tanya balik kepada Ustadz Aneh ini, mana dalilnya orang lain yang bukan keluarga mayit tidak boleh untuk mendoakannya? Bukankah dia yang selalu meneriakkan, mana dalilnya, mana dalilnya? Di antara yang biasa dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia, yaitu dengan berkumpul membaca Al-Quran dan tahlil kalimat la ilaha illallah. Tujuannya adalah mengirimkan pahala apa yang telah diperbuat tersebut kepada si mayit. Kami yakin Ustadz Aneh ini tidak pernah membaca perkataan imam besarnya sendiri, yaitu Ibn Taimiyah. Jika dia belum pernah membacanya, di sini kami akan membantu untuk membacakannya. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan Wahabi, jilid 24 yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan tahun 2004 Masehi, halaman 322 sampai 324. Ibn Taimiyah berkata, diriwayatkan dari sekelompok salaf bahwa doa dikabulkan ketika khatam Al-Quran. Jika seseorang berdoa setelah khatam Al-Quran untuk dirinya, kedua orang tuanya, guru-gurunya, dan lain-lain dari kaum mukmin, kami tegaskan dari kaum mukmin, bukan hanya orang tua saja, maka hal ini termasuk hal yang disyariatkan. Kami tegaskan, maka hal ini termasuk hal yang disyariatkan. Begitu pula dengan doanya untuk mereka dalam sholat malam, juga di kesempatan lain di tempat-tempat dikabulkannya doa. Ibn Taimiyah berkata, telah sahih dari Nabi SAW bahwa beliau memerintahkan bersedekah untuk orang yang sudah mati, juga memerintahkan agar melaksanakan puasa untuknya, yaitu untuk si mayit. Maka sedekah atas nama mayit termasuk amal soleh. Kami tegaskan, maka sedekah atas nama mayit termasuk amal soleh. Inilah asal atau dasarnya menghadiahkan pahala dengan harta. Sama halnya dengan yang tertera dalam sunnah tentang berpuasa atas nama mereka. Kami tegaskan,
yang tertera dalam sunnah tentang berpuasa atas nama mereka, yaitu atas nama mayit. Inilah asal atau dasar menghadiahkan pahala dengan badan. Kemudian Ibn Taimiyah melanjutkan, dengan riwayat inilah berhujjah para ulama yang membolehkan menghadiahkan pahala ibadah harta dan badan kepada orang yang sudah mati dari kalangan kaum muslimin. Sebagaimana hal ini merupakan mazhab Ahmad, yaitu Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah, dan sekelompok ulama Maliki dan Syafi'i. Pada halaman 323, Ibn Taimiyah ditanya tentang seseorang yang bertahlil, membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, lalu dia menghadiahkan pahala bacaannya itu kepada orang yang sudah meninggal, kemudian bisa melepaskan mayit dari siksa neraka. Apakah ini termasuk hadis sahih atau tidak? Dan jika seseorang yang bertahlil lalu menghadiahkannya kepada mayit, apakah pahalanya sampai kepada si mayit atau tidak? Ibn Taimiyah menjawab, jika seseorang bertahlil seperti itu sebanyak 70.000 kali atau kurang atau lebih dari itu, lalu dia hadiahkan pahalanya kepada mayit, maka Allah akan menjadikan amalan tersebut bermanfaat bagi si mayit. Ini bukanlah hadis sahih dan bukan pula dhaif. Wallahu a'lam. Pada halaman 324, Ibn Taimiyah ditanya, apakah bacaan keluarga si mayit seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, jika dihadiahkan kepada mayit, apakah akan sampai kepadanya atau tidak? Ibn Taimiyah menjawab, akan sampai kepada mayit amalan bacaan keluarganya dari bacaan tasbih, takbir, dan amalan zikir lainnya. Jika dihadiahkan kepada mayit, maka hal tersebut akan sampai kepadanya, yaitu si mayit. Wallahu a'lam. Dari pernyataan Ibn Taimiyah ini, kita ambil kesimpulan bahwa bacaan Al-Quran atau tahlil dan lain-lain yang ditujukan pahalanya kepada mayit diperbolehkan, bukan merupakan bid'ah. Karena itu sudah tidak sepantasnya lagi bagi para pengikut Ibn Taimiyah, termasuk Ustadz aneh ini, melarang apa yang diyakini oleh gurunya. Berikut kami akan hadiahkan kepada Ustadz aneh ini pandangan Ibn Taimiyah tentang orang-orang seperti Ustadz aneh dan kelompoknya. Dalam kitab yang sama, halaman 306, Ibn Taimiyah ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika putra Adam atau manusia mati, maka amalnya terputus kecuali dari 3 hal: sodakoh yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Apakah ayat dan riwayat tersebut menunjukkan bahwa jika dia mati tidak akan sampai kepadanya sesuatu pun dari perbuatan baik? Ibn Taimiyah menjawab, alhamdulillah, tidak ada di satu ayat pun atau di suatu hadis pun yang menyatakan bahwa mayit tidak memperoleh manfaat dari doa orang lain untuknya dan apa yang dikerjakan dari perbuatan baik atas namanya. Akan tetapi para ulama sepakat bahwa mayit memperoleh manfaat dengan hal itu. Ini telah diketahui secara jelas termasuk ajaran Islam. Kami tegaskan, termasuk ajaran Islam dan Al-Quran, Sunnah, serta ijma menunjukkan akan hal itu. Maka barang siapa yang bertentangan dengannya, dia termasuk pelaku bid'ah. Kami tegaskan, barang siapa yang bertentangan dengannya, dia termasuk pelaku bid'ah. Dari pernyataan Ibn Taimiyah jelas yang menyatakan bahwa mayit tidak akan memperoleh manfaat dari doa orang lain untuknya adalah pelaku bid'ah. Kesimpulannya adalah bahwa mendoakan orang yang sudah meninggal itu diperbolehkan sekalipun dari orang lain, karena Ibn Taimiyah mengatakan dengan doa orang lain untuknya. Hal ini yang sering dilakukan oleh masyarakat muslimin secara umum dengan mendoakan si mayit, yang mana doa tersebut akan membawa manfaat bagi si mayit. Sementara ada orang yang mengaku bahwa Ibn Taimiyah adalah imamnya. Mereka melarang perbuatan tahlilan dan yasinan yang diantara tujuannya adalah mendoakan orang yang sudah meninggal. Hendaknya mereka merujuk kembali kepada pernyataan imamnya sendiri, yaitu Ibn Taimiyah.
Kemudian mari kita simak apa yang dikatakan oleh guru besar kelompok Wahabi berikut ini. Dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail karya Al-Utsaimin, salah satu ulama Wahabi, jilid 24 yang diterbitkan oleh Dar As-Suraya, cetakan pertama tahun 2005 Masehi, halaman 53, pertanyaan nomor 1569. Al-Utsaimin ditanya, seorang perempuan bertanya dengan mengatakan, suatu saat aku berada di Mekah Al-Mukarramah dan sampai padaku kabar bahwa kerabatku meninggal dunia. Maka aku mengerjakan tawaf untuknya 7 kali mengelilingi Ka'bah dan meniatkan tawaf tersebut untuknya. Apakah hal itu diperbolehkan? Al-Utsaimin menjawab, benar. Boleh bagimu melakukan tawaf 7 kali yang diniatkan pahalanya untuk muslimin yang engkau kehendaki. Kami tegaskan, untuk muslimin yang engkau kehendaki, bukan hanya orang tua. Hal ini sudah dikenal di kalangan mazhab Imam Ahmad. Sesungguhnya ibadah apapun yang dilakukan seorang muslim lalu meniatkan pahalanya untuk muslim yang sudah wafat, kami tegaskan, meniatkan pahalanya untuk muslim yang sudah wafat atau yang masih hidup, hal itu bermanfaat baginya, baik ibadah ini berupa perbuatan yang dilakukan dengan fisik seperti sholat dan tawaf. Hal yang senada juga terdapat dalam kitab yang sama, jilid 21 halaman 255 sampai 256. Al-Utsaimin ditanya, apakah boleh melakukan umroh yang diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia? Al-Utsaimin menjawab, boleh melakukan umroh yang diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia, sebagaimana bolehnya melakukan haji dan tawaf untuknya. Demikian pula dibolehkan melakukan seluruh amal soleh yang diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Imam Ahmad berkata, semua ibadah yang dilakukan dan meniatkan pahalanya untuk muslim yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, kami tegaskan, atau yang sudah meninggal dunia, bermanfaat baginya. Dari fatwa Utsaimin, salah satu ulama Wahabi ini, dan juga Ibn Taimiyah, ulama besar yang menjadi rujukan kelompok Wahabi ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa seluruh amal kebaikan yang diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia, hal itu diperbolehkan dan akan bermanfaat bagi si mayit dan bukan merupakan bid'ah. Lalu mengapa Ustadz aneh ini melarang, bahkan mengharamkan ketika ada orang lain membaca tahlil yang pahala bacaan tersebut diniatkan untuk orang yang sudah meninggal? Atau Ustadz aneh dan kelompoknya menganggap semua itu bukan merupakan kebaikan? Sudah tidak sepantasnya lagi bagi para pengikut Ibn Taimiyah dan Syekh Utsaimin, termasuk Ustadz aneh ini, melarang apa yang telah diyakini oleh para imamnya. Karena itu, kami sarankan kepada para pemirsa yang masih memiliki rasa kasihan dan kasih sayang kepada keluarganya yang sudah meninggal dunia untuk melakukan tahlil yang pahalanya diniatkan untuk almarhum atau almarhumah.